Percaya nggak kamu firman menjadi kitab suci? Percaya, Pak. Loh, kalau firman turun jadi buku aja kamu percaya. Buku itu benda mati. Masa firman jadi manusia kamu tidak percaya? Langsung dia diam. Iya ya Pak, iya makanya jangan kritik orang. Kritik orang itu kan gampang. Firman menjadi buku kamu bisa percaya. Tapi kan nggak pernah kami mengatakan Quran itu Tuhan. Justru itu masalahnya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Saya beri judul Muslim bertanya, Dr. Bambang Nursena menjawab dengan lugas dan tuntas. Bapak Ibu Saudara, saya sangat senang dengan jawaban-jawaban jitu yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena ketika ada seseorang yang beragama Islam atau Muslim bertanya kepadanya dengan sebuah pertanyaan, kok firman bisa menjadi manusia? Dengan kata lain, pertanyaan ini dimunculkan, bagaimana mungkin firman menjadi manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa catatan penting berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, ada baiknya kita simak, perhatikan, dan dengarkan baik-baik ulasan dan kupasan dari Dr. Bambang Nursena. Adapun maksud dan tujuan saya untuk mengangkat pernyataan, gagasan, ide, dan ulasan dari hambanya Dr. Bambang Nursena, karena saya pikir bobot, mutu, substansi yang disampaikan oleh hambanya bisa menjadi satu referensi yang benar-benar bertanggung jawab ketika orang lain menyalahpahami keyakinan kita. Pengupasan dari Dr. Bambang Nursena ini bisa menjadi salah satu bekal dan bahan bagi kita. Bagaimana kita diyakinkan tentang keyakinan kita, tentang doktrin dan ajaran kita, sekaligus mampu memberikan jawaban ketika ada orang-orang lain di luar sana yang menyalahpahami apa yang kita yakini atau apa yang kita percayai. Apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena ini menurut saya begitu dalam, begitu luas, dan begitu menyentuh serta mengenali hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya berharap supaya kita betul-betul menyimak dan memperhatikan kata demi kata, dan jangan sampai sepenggal atau sebagian yang didengar, tapi biarlah secara keseluruhan, sekalipun saya suguhkan dalam bentuk audio atau hanya suara dari hambanya Dr. Bambang Nursena, tapi intinya substansi yang dibahas ini benar-benar bisa menjadi bekal yang sangat baik dan indah bagi kita untuk mampu mendialogkan atau mengkomunikasikan keyakinan kita kepada orang lain. Mari kita simak, perhatikan, dan dengarkan secara serius dan sungguh-sungguh. Orang Muslim tanya kepada saya, Pak, itu yang tidak bisa masuk akal bagi saya. Kenapa yang tidak masuk akal? Jangan-jangan tidak masuk di akalmu. Bukan tidak masuk akal. Kok firman jadi manusia, Pak? Sampean percaya nggak dengan nuzulul Quran? Firman turun jadi buku. Nuzulul Quran itu kan firman turun jadi buku. Jadi firman menjadi buku. Percaya nggak kamu firman menjadi kitab suci? Percaya, Pak. Loh, kalau firman turun jadi buku aja kamu percaya. Buku itu benda mati. Masa firman jadi manusia kamu tidak percaya?
Langsung dia diam. Iya ya Pak, iya makanya jangan kritik orang. Kritik orang itu kan gampang. Firman menjadi buku kamu bisa percaya. Tapi kan nggak pernah kami mengatakan Quran itu Tuhan. Justru itu masalahnya. Sesuatu yang bukan ciptaan itu apa? Sesuatu yang bukan ciptaan itu kan pasti pencipta. Di dunia itu hanya ada dua. Pencipta, ciptaan. Kholik, makhluk. Tidak ada yang di tengah-tengah. Saudara Muslim kita ini percaya Al-Quran itu nggak diciptakan. Karena dia firman Allah. Karena apa? Allah menciptakan dengan firman-Nya. Tidak mungkin firman diciptakan. Makanya doktrin ahli sunnah wal jamaah yang diklaim oleh NU itu memperkenalkan ungkapan man qala innal Qur'an makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu bukan kertasnya yang nggak diciptakan. Kertasnya kan made in Probolinggo pabrik leces pada larang. Kertas itu kan ciptaan pabrik. Apakah firman Allah itu ciptaan pabrik? Oh bukan Pak. Bukan kertasnya yang disebut bukan ciptaan. Lalu apanya? Firman Allah yang terkandung di dalamnya. Nah sekarang saya balik. Yang disebut Yesus sebagai putra itu bukan kemanusiaan yang bisa mati. Kemanusiaannya bisa mati. Tapi firman Allah yang adalah Allah tidak bisa mati. Sama dengan kamu bilang, Quran itu ada kalam yang kekal. Kalam nafsi. Yang qaimah bidzatillahi ta'ala. Yang melekat pada Allah. Tetapi ada kalam lafaz yang turun jadi buku. Turun jadi buku itu mati. Bisa hilang, bisa terbakar. Tapi firman Allah tidak bisa terbakar. Itu dia tetap aja nggak bisa ngerti-ngerti. Saya kutipkan hadis. Ini ada hadis. Aisyah ditanya, apakah ada ayat-ayat tentang rajam? Ada. Tapi ayat-ayat itu dulu kan Al-Quran belum dijilid jadi buku. Masih terserak-serak di mana-mana. Saya taruh ayat itu di bawah tempat tidur saya. Lalu saya sibuk untuk ngurusi jenazah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal. Tiba-tiba ada kambing masuk memakan ayat tadi. Apa firman Allah bisa dimakan kambing? Tidak bisa Pak. Itu yang dimakan kambing kulitnya. Yesus juga firman Allah tidak mati. Yang mati kemanusiaannya. 1 Petrus pasal 3:18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Coba mana yang tidak masuk akal di iman Kristen? Tidak masuk di akalmu, bukan gak masuk akal. Semua bisa dijelaskan. Inilah yang sering membuat orang Kristen minder. Waardigheid kompleks, kata Bung Karno. Bahasa Belandanya itu. Orang itu minder begitu ditanya tentang Tritunggal. Dia menghindar. Jangan dipikir dengan akal. Pada akalnya yang belum memikir. Ketika ditanya tentang ketuhanan Yesus, dia menghindar. Ini waktunya kita menjelaskan karena iman timbul dari berita. Dan berita atas sabda Tuhan. Maka beritanya diperjelas. Kenapa selama ini tidak jelas? Karena gereja membangun mental sektarian. Katolik lawan Protestan. Pentakosta lawan Protestan. Karismatik lawan Pentakosta. Ini yang membuat kita tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan teologi yang kontekstual. Bagi saya, soal Protestan, Katolik, Pentakosta itu sudah masa lalu.
Sekarang kita harus menatap masa depan bersama. Memaafkan sejarah. Menatap masa depan bersama. Justru ketika saya dialog dengan Islam, enak. Kami kan tidak pernah mengatakan lakukan untuk Tuhan, Pak. Betul. Karena Tuhan itu kan jabatan. Pilar. Buku nggak mungkin disebut Tuan. Yang disebut Tuan itu adalah Tuan Takur, Tuan Sulaiman, kan itu kan? Tuan di atas segala Tuan itulah Lord of Lord. Itu Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Hendaklah seluruh orang Israel mengetahui bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kodrat ganda. Firman Allah yang sepenuhnya Allah dan anak Maria yang sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Kristus sebagai manusia bisa mati. Tetapi firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah itu kekal. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Justru yang problematik saya tanyakan kepada saudara muslim. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Ciptaan apa bukan? Bukan ciptaan tapi bukan Allah. Lalu apa? Ketika firman Allah itu kekal, Allah juga kekal, dan firman itu bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Dua apa satu ini? Dua. Satunya firman yang kekal, satunya Allah yang kekal. Berarti Tuhanmu bukan satu, dua. Tapi kalau firman itu adalah Allah, firman itu kekal, dan firman itu sendiri adalah Allah, berapa Tuhan? Satu. Kekristenan lebih tauhid kalau begitu. Nah, mulai pusing. Saya belokkan yang lain dulu supaya dia tidak marah. Saya cuma mengatakan, makanya jangan suka mengkritik. Pahami dulu apa yang Anda kritik. Orang Kristen tidak seprimitif apa yang kamu pikir. Bahwa Tuhan itu beranak, Nabi dipertuan. Tidak seperti itu. Umat Kristen memiliki dasar yang kokoh. Yaitu kitab suci, Alkitab, yang teksnya bisa dilihat sampai hari ini, keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan Taurat yang kita pakai, Jadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Vayikra, Elehadvarim, itu kitab Bemidbar, Vayikra, Elehadvarim. Nama-namanya kitab suci, kitab Musa yang pertama. Itu satu kitab dipakai oleh tiga agama yang berbeda-beda. Pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi itu jelas nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi kok kenapa perjanjian lamanya sama dengan kita? Ayo sekarang. Anda pergi ke Israel, beli Alkitab perjanjian lama namanya Tanakh. Tidak perlu Anda tanya, saya yang mau edisi Kristen, bukan edisi Yahudi. Pong edisi Kristen dengan Yahudi sama saja kok. Bahasa Ibrani-nya kan sama. Terjemahannya mungkin Yahudi beda. Misalnya dia menerjemahkan Wiruah Elohim merakefet alfene hamayim. Dia menerjemahkan dan angin dari Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena kata ruah juga bisa berarti angin. Tetapi ketika ruah diartikan angin dari Allah, orang Yahudi hanya menghindari supaya tidak ada doktrin Roh Kudus.
Padahal kata dari nggak ada di situ. Yang ada Ruah Elohim dan ruah itu ada roh Elohim Allah, roh Allah. Karena orang Yahudi menghindari doktrin Roh Kudus, maka dibuanglah kata-kata ruah, diganti dengan angin. Tapi teks aslinya tetap Ruah Elohim merakefet alfini hamayim. Orang Yahudi menolak Yesus, tapi dia tetap tidak bisa menolak kata Emmanuel dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Orang Yahudi bisa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi nubuat hamba Tuhan yang menderita, Yesaya 53, tetap ada di kitabnya orang Yahudi. Dua agama berpisah 2000 tahun, tapi kitabnya sama. Kalau orang Kristen memalsukan Taurat Yahudi, Yahudi pasti protes. Nyatanya Taurat Yahudi dengan Taurat Kristen sama. Perjanjian lama Kristen dengan tanah Yahudi adalah sama. Lebih daripada itu, ada orang Samaria. Orang Samaria itu percaya bahwa kitab Taurat Musa. Mereka membaca Taurat yang sama, padahal sudah berpisah dengan Yahudi kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi, sepulang dari pembuangan Babel. Karena orang-orang Samaria ini orang Yahudi yang menikah dengan 5 suku di Asur, mereka ditolak dalam pembangunan Bait Allah yang kedua. Tetapi Tauratnya masih Taurat Samaria. Taurat yang sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan perjanjian lama Kristen. Khususnya kelima kitab Taurat yang pertama. Kejadian 1 ayat 1. Yahudi, Kristen, Samaria membacanya sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'esa'areb. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya bertanya, Islam percaya Taurat? Percaya, tapi Taurat mana? Taurat yang ada di angan-angan. Karena dia percaya adanya kitab Taurat. Tapi begitu ada kitab Taurat, mereka menolak kitab itu. Katanya palsu. Kalau ini palsu, mana yang asli, tunjukkan. Semua kitab Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria adalah Taurat yang sama. Inilah pentingnya kita memahami akar iman kita, agar iman kita tidak dilecehkan. Bahkan orang berbalik untuk mendukung karena melihat kebenaran ada di dalam Alkitab, firman Allah yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa, tentang firman yang menjadi manusia. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan jawaban-jawaban jitu dan berkualitas yang diterangkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena ketika ada seorang muslim yang bertanya kepadanya, kok firman bisa menjadi manusia? Sebagai catatan penting yang perlu saya ingatkan kepada kita, khususnya dalam konteks kita mengkomunikasikan keyakinan kita kepada orang lain, mari kita menyampaikan apa yang benar-benar tertulis dalam fakta dan data Alkitab. Ada banyak orang Kristen termasuk pendeta hamba Tuhan sering berkata Allah menjadi manusia. Kalau Allah yang disapa dengan Bapa menjadi manusia, menurut saya tidak ada fakta seperti itu di dalam Alkitab. Tetapi yang ada adalah Yohanes 1 ayat 1 jelas berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oleh karena firman itu bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Beda dengan eksistensi Allah yang disapa sebagai Bapa. Tapi dalam posisi sebagai firman yang ada melekat di dalam diri Allah, maka tentunya tidak mungkin berbeda derajat dan esensinya dengan Allah yang disapa dengan Bapa itu.
Saya tidak temukan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah menjadi manusia. Tapi Yohanes 1 ayat 14 berkata dengan sangat jelas, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi lebih alkitabiah, lebih tepat, bahkan lebih terbuka peluang kesempatan kita untuk tidak disalah mengerti oleh orang-orang lain di luar sana, khususnya orang-orang lain yang berkeyakinan beda dengan kita, ketika kita menjelaskan firman itu telah menjadi manusia. Karena nanti ada komparasi, perbandingan, bukan rindu menyamanyamakan. Saudaraku, di dalam saudara kita Islam itu, firman itu menjadi buku, namanya Al-Quran. Konteks kekristenan, firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Pertanyaan mungkin muncul, apakah Alkitab bukan firman Allah? Jelas firman Allah, karena Alkitab itu menceritakan sang firman yang hidup itu, sang kebenaran itu. Siapakah itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristuslah firman yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting catatan pertama bagi kita. Dan yang kedua, ada banyak orang Kristen minder ketika berbicara tentang doktrin atau ajaran mendasar dalam berkristenan. Misalnya Tritunggal, misalnya tentang ketuhanan Yesus. Itu sebabnya tadi saya tekankan, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar menyimak, memperhatikan, mendengarkan secara serius dan sungguh-sungguh apa yang telah dijabarkan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Karena menurut saya sudah sangat clear, jelas, terang benderang. Bahkan orang berkeyakinan lain tidak bisa berkutik. Mereka boleh kaget kok firman bisa menjadi manusia. Bukan karena tidak masuk akal, tapi karena tidak masuk di akalnya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau firman menjadi manusia, itu masuk akal. Beda kalau manusia menjadi firman atau manusia menjadi Tuhan, itu baru tidak masuk akal. Tapi kalau firman menjadi manusia, itu sangat lumrah, sangat masuk akal. Tidak ada sesuatu yang tidak logis di sana. Saudara dikasihi Tuhan, tadi hambanya Dr. Bambang Nursena menjelaskan, orang-orang Kristen sekarang ini harus benar-benar berakar dalam pengajaran yang bertanggung jawab. Orang Kristen atau gereja Tuhan tidak lagi cukup hanya dicekoki dengan pengajaran-pengajaran teologi kemakmuran, teologi berkat, tapi perlu diajarkan pengajaran-pengajaran atau doktrin-doktrin yang paling basic, dan ini merupakan satu fondasi dan dasar dari kekristenan, sehingga benar-benar bisa mempertanggungjawabkan apa yang diyakini dan dipercayai. Jangan lagi meributkan hal-hal yang kulit, hal-hal yang sekunder. Misalnya contoh, gereja ini menyalahkan ini, gereja ini menganggap ini tidak ada Roh Kudus, gereja ini mengatakan bahwa gereja itu kaku. Kita bangun satu unity, kesatuan, supaya sama-sama kita bisa maksimal menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi tempat di mana kita berada. Jangan lagi ada mental block, mental sektarian, mental mengotak-ngotakkan satu dengan yang lain. Yang penting saudara dan saya, kita semua percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya doktrin ajaran Tritunggal Maha Kudus, percaya Duinatur Kristus, kemanusiaan Kristus dan keilahian Kristus. Itu yang paling inti dan paling pokok. Karena dari kedua doktrin inilah nanti akan berkembang doktrin-doktrin yang lain. Jangan lagi direcoki dan diributkan tentang hal-hal yang kulit. Apalagi kalau gaya ibadah. Di sana tepuk tangan, di sini berdiam diri atau sepi. Di sana ada berdiri, di sini hanya duduk. Jangan yang kulit-kulit seperti itu yang dipermasalahkan. Selama saudara dan saya, selama kita semua sama-sama percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mari kita satu dalam Tuhan. Satu tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain untuk membawa gereja Tuhan menuju kesempurnaan dalam Kristus. Amin, saudaraku. Ini penting untuk kita. Sebetulnya kita harus lebih fokus untuk membangun
satu doktrin dan pengajaran, dan ini yang saya lihat menjadi spesifikasi dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Beliau sudah membahas secara tuntas Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena hal itu seringkali disalahpahami oleh orang lain. Padahal sebutan anak atau putra dalam konteks kekristenan bukan berarti itu berkaitan dengan biologis. Karena Allah tidak berjenis kelamin laki-laki, perempuan, apalagi banci. Sebutan anak kepada Yesus itu berbicara tentang eksistensinya sebagai firman Allah yang ada di dalam diri Allah. Itu jelas. Tidak ada kaitan dengan Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Tidak ada kaitan seperti itu. Saudaraku dikasihi Tuhan, hambanya Dr. Bambang Nursena juga membahas secara panjang lebar. Nanti bisa dicari itu, materi-materinya sangat luar biasa dalam dibahas oleh beliau. Apa makna ketuhanan bagi Yesus? Dan saya melihat ada banyak pendeta, hamba Tuhan, orang-orang Kristen juga yang salah kaprah dengan ini. Bahkan saya pernah menuliskan argumentasi dalam sebuah WA, WhatsApp group. Kok Tuhan dibangkitkan? Kok Allah membangkitkan Tuhan? Yang benar aja di pengajarannya, Pak. Saya tunjukkan ayatnya. Akhirnya dia jadi diam. Kalau Allah membangkitkan Tuhan, berarti sebutan Tuhan bagi Yesus itu tidak otomatis artinya Allah. Tuhan di situ adalah gelar jabatan kepenguasaan yang dilimpah kuasakan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata sebelum naik ke sorga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Jelas dikatakan, supaya seluruh orang Israel tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah lah yang membuat Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi dan juga para tua-tua agama Yahudi saat itu yang menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ada banyak hal yang perlu kita mengerti dan pahami sehingga benar-benar kita dapat menjadi berkat dan mampu mempertanggungjawabkan keyakinan kita sekaligus mengkomunikasikan atau mendialogkannya kepada orang-orang yang berkeyakinan lain, khususnya bagi mereka yang menyalahpahami keyakinan kita. Di dalam bagian yang praktis dan sederhana ini, tidak lebih dari 15 menit, hambanya Dr. Bambang Nursena juga menjelaskan bagaimana beliau membangun sebuah opini pemikiran yang benar-benar masuk akal bahwa Alkitab orang Kristen itu asli, tidak pernah dipalsukan. Memang itu sudah menjadi jawaban yang turun-temurun dari orang-orang berkeyakinan lain bahwa Alkitab orang Kristen sudah palsu. Tapi saya mau kasih tahu. Mari ikuti, ingat kembali, dengarkan kembali, perhatikan kembali, simak kembali apa yang dikatakan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena. Bahwa ternyata kitab agama Yahudi, kitab orang-orang Samaria, dan kitab orang Kristen, khususnya dalam konteks Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sama persis. Tidak perlu dicari edisi Kristen, edisi Yahudi, edisi Samaria. Tidak, isinya sama persis. Tepatlah apa yang dikatakan oleh hambanya Bambang Nursena. Ketika misalnya orang Kristen memalsukan kitab Taurat, maka orang-orang Yahudi akan protes. Saudara Kristen, jangan seperti itu. Yang asli begini, tapi ternyata sama. Dan beliau juga mengatakan tadi, kalau memang Anda mengatakan Alkitab orang Kristen itu palsu, mari tolong tunjukkan mana yang asli. Dalam setiap perdebatan, dialog Islam Kristen itu selalu ditanyakan, dan memang kelabakan, kelimpungan tidak bisa menjawab karena tidak bisa menunjukkan mana Alkitab yang asli. Karena memang yang kita miliki sekarang, yang dipegang oleh orang-orang Kristen sekarang adalah Alkitab yang asli, tidak pernah ada dipalsukan. Jangan berbicara tentang terjemahan. Terjemahan itu disesuaikan atau dikontekstualisasikan dengan negara tertentu atau suku tertentu sehingga lebih relevan dan kontekstual, dimengerti dan dipahami. Tapi teks aslinya Ibrani, Aramik, dan Yunani sampai sekarang tetap masih ada dan tidak pernah berubah. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena dan sedikit catatan-catatan garis besar yang sudah saya buat dapat semakin memperkaya
hasanah berpikir kita, pengertian pemahaman kita, sekaligus kita makin dipersiapkan memiliki satu argumentasi yang berbobot dan berkualitas ketika keyakinan, doktrin ajaran kita disalahpahami oleh orang lain, kita mampu dan sanggup untuk memberikan jawaban yang bermutu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.